Tahun 2005 suami saya terkena stroke. Beliau terkena stroke tengah malam, jatuh di tempat tidur dalam kondisi yang kritis. Suami saya mungkin tipis harapan untuk bisa ditolong. Kondisi dia 2 kali koma dan hampir dipanggil Tuhan. Dan seorang NPD adalah individu yang tidak mampu mencintai. Dia butuh asupan kekaguman. It drive me crazy, kayak oh my god, aku bikin salah apa lagi nih gitu. Keluarga kamu tuh ancur-ancuran loh. Huh? Gak malu orang tua kamu ngegedein anak pelacur kayak kamu nih. Kok aku mesti ngalamin kayak gini sih Tuhan, ini capek banget, aku bilang begitu. Tuhan boleh gak sih ambil aku aja, aku bener capek deh, aku mau ngapain lagi sih. Pernahkah sahabat mengalami suatu kejadian di mana keadaan sepertinya berbalik 180 derajat? Kita merasa hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Terkadang kita dihadapkan kepada situasi yang sulit, situasi yang memaksa kita untuk menjalani peran yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sama seperti kisah yang satu ini, seorang wanita harus menjalani peran bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah. Bagaimana cara dia berjuang dalam menjalani hidup yang seperti ini? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Tahun 2005 suami saya terkena stroke. Beliau terkena stroke tengah malam, jatuh di tempat tidur dan saya bersama dengan adik ipar membawanya ke rumah sakit. Dalam kondisi yang kritis, suami saya mungkin tipis harapan untuk bisa ditolong, tapi saya percaya bahwa akan ada kesembuhan. Saya cari uang bersama adik ipar saya untuk ngasih uang muka masuk ke dalam rumah sakit itu supaya dapat pertolongan pertama. Saya berkantor di Kuningan, beliau berkantor di Cipete. Kami rumah di Bekasi, setiap pagi dia harus antar saya dulu ke Kuningan, baru beliau ke Cipete. Malam dia jemput saya ke Kuningan, baru pulang ke rumah. Mungkin dengan kondisi yang setiap hari seperti itu jadi sakit dan yang tidak dirasakan. Memang beberapa kali beliau suka bilang, kok saya kesemutan ya? Dan kami nggak tahu kalau itu sebetulnya tuh gejala stroke. Di hari ke-6 kalau nggak salah waktu itu, kondisi dia 2 kali koma dan hampir dipanggil Tuhan. Saya nggak mau suami saya diambil dari saya. Penyerahan lah kalau kita bilang ya, doa penyerahan ya. Orang stroke kan kayak aliran darah sudah mati ya. Di tengah suami saya lagi terbaring, saya pegang tangan dia. Saya pegang tangannya. Saya katakan sama dia, Tuhan pasti tolong kamu. Besok paginya, saya ngelihat ini kok kayak ada aliran darah ya di tubuh dia. Itu hari ke-7. Ini masih dalam kondisi yang antara sadar dan nggak sadar ya. Mukjizat nih, mukjizat. Saya teriak-teriak sendiri di rumah sakit itu kan. Coba angkat. Mulai menggetarkan tangannya. Saya bilang, ini mukjizat. Ini mukjizat. Hari ke-8 saya ke administrasi rumah sakit mau bawa pulang. Saya harus tanda tangan surat pernyataan bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap yang terjadi bagi suami saya. Terbayang orang stroke, dalam stroke satu tubuh nggak bisa gerak seperti batu, dan saya bekerja. Anak saya 3 tidak punya pembantu. Saya cuma minta satu kepada Tuhan, sembuhkan suamiku agar pada saat aku bekerja aku tidak terlalu repot ngurusin beliau. Tergeletak di tempat tidur itu tidak bisa bergerak sekitar 2 bulan. 2 bulan sama sekali. Baru miringin badan itu sekitar setelah 2 bulan dan baru bisa duduk mungkin di bulan ke-6. Berjalan ke ruang tamu dan akhirnya ke teras dan saya kalungin nama sama jalan rumah. Karena beliau punya semangat yang luar biasa. Saya selalu bilang sama beliau, hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang patah meremukkan tulang. Dan kita mau lihat anak-anak kita nanti di pelaminan.
Itu yang selalu saya katakan kepada beliau. Dan beliau sering mencucurkan air mata karena ingin sampai menemani anak-anak ke pelaminan. 1 tahun sudah bisa jalan. Satu mujizat dari Tuhan. Saya kebetulan memang trainer. Teman training saya ngasih saya kerjaan. Mau nggak ngasih training public speaker? Wah, saya jadi public speaker. Iya. Dan saya mulai pelan-pelan dapat menjadi pembicara. Jadi public speaker dan saya bisa membeli obat buat suami saya. Pada saat saya punya janji kepada Tuhan, saya akan melayani, saya akan setia, bukan hanya di kala suka, tapi di kala duka. Banyak teman-teman, banyak orang sekeliling saya waktu beliau sakit. Masih mau? Kan kamu hebat, kamu sekarang punya pekerjaan bagus. Saya katakan, waktu saya menikah, saya sudah janji bukan dengan dia, tapi saya janji dengan dia yang di atas. Ya, istri saya mendorong saya sampai sekarang. Kalau nggak ada istri saya, nggak mungkin saya ada sampai sekarang. Hampir 30 istri itu sebagai pendamping apa semua ada situ. Nah itu yang ada di istri saya. Saya beruntung ya punya kamu sampai sekarang. Iya dokternya, sehingga saya sehat-sehat sampai sekarang. Ibu-ibu, teman-teman, mungkin hari-hari kamu, hari-hari kalian sedang mengalami apa yang pernah saya rasakan. Hidup di dalam kesusahan ekonomi, hidup dengan suami yang begitu galak, mungkin KDRT. Ingat janji pertama kau berdiri di altar, setia dan tulus hatimu. Lakukan semuanya seperti kau melakukannya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menghadapi perubahan besar atau tantangan hidup yang datangnya tidak kita duga. Namun ingatlah, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan yang kita butuhkan. Namun, jika hari ini kamu membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menghubungi nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan berdoa bersamamu. Kamu gak perlu berjalan sendirian, karena kami siap mendampingi kamu di dalam doa. Setelah ini saya akan ngobrol dengan seorang sahabat yang pernah mengalami hal buruk di dalam hubungannya, hingga membuat dia merasa kehilangan jati diri, hidup terus di dalam ketakutan, dan mempertanyakan kasih Tuhan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat yang akan bercerita tentang hubungan yang toksik ini sudah datang. So mari kita ngobrol dengan Ibu Zoya Amirin. Hai. Halo, apa kabar Ibu? Sehat, puji Tuhan. Lagi sibuk apa hari-hari ini? Ya biasalah kerja, apalagi sih ya konseling, terus kayak gitu pembicara, biasa gitu-gitu nggak jauh-jauh sih. So kita akan mulai dengan cerita Ibu bagaimana Ibu memulai hubungan yang tidak sehat. Tapi sebelumnya boleh nggak sih jelaskan sedikit singkat aja tentang apa itu NPD? Oke, NPD itu jadi gini ya, kami para psikolog dan psikiater sedunia itu memiliki semacam primbon. It's like our Bible gitu ya. Bible kita itu namanya DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Kali ini adalah yang kelima TR gitu ya. Nah di DSM ini itulah cara kami mendiagnosis. Nah salah satu gangguan itu ada di deretan gangguan kepribadian. Gitu ya, mungkin antisocial personality disorder yang paling sering dikenal sama orang-orang itu dengan psikopat atau sosiopat. Ada histrionik gitu ya, kalau kasus yang khas histrionik itu mungkin Scarlett O'Hara di film Gone with the Wind, jadul banget. Terus ada borderline personality disorder,
dan above them all, narcissistic personality disorder. Ini adalah rumpun gangguan kepribadian, gitu ya. Nah, di rumpun gangguan kepribadian ini, gangguan kepribadian narsistik adalah individu yang ciri khas dari psikopat, sosiopat di bawah ASPD itu tadi ya, antisocial personality disorder dan NPD. Ciri khas mereka adalah individu yang tidak memiliki kemampuan berempati. Dan seorang NPD adalah individu yang tidak mampu mencintai. Dia butuh asupan kekaguman, never ending admiration, gitu ya. Jadi seseorang bisa dikatakan memiliki gangguan ini jika dia memenuhi setidak-tidaknya 5 dari 9 kriteria yang ada di buku DSM ini. Oke, baiklah. Awalnya udah lumayan cukup kompleks ternyata ya. NPD iya. bukan hanya sekedar narsis yang kita tahu, orang suka tampil di sosial media, foto dan lain sebagainya, tapi ternyata itu lebih dalam lagi. Jadi setiap kita memang ada lah narsisisnya, apalagi dengan sosial media yang seperti ini, yang muncul di depan layar dan sebagainya, muncul di depan banyak orang, kita kan pasti punya sisi-sisi itu. Tapi kan kita tidak menjadikan itu, menghalalkan segala cara untuk memastikan bahwa kita menjadi center of attention of the universe. Alright, iya. Dan ternyata Ibu Zoya ini pernah mengalami hubungan yang tidak sehat dengan seorang NPD. Iya. Wow. Apa yang terjadi saat itu, Ibu? Belum apa-apa udah merah kayak. Tenang, kita sedia tisu. Jadi waktu itu aku usia 35 mau ke 36 pada saat itu. Terus of course aku sudah lulus S2. Sudah lulus S2, sudah berpraktek gitu ya. Dan sebenarnya masa-masa itu cukup berat buat aku karena pada waktu itu saya lagi lumayan hektik, padahal ya akhir tahun 2010 itu saya lumayan hektik karena saya jadi saksi ahli kasus bocornya sex tape Ariel Peter Pan pada waktu itu gitu. Dan itu lumayan membooster self confidence saya gitu ya. Jadi secara profesional saya merasa pada saat itu lagi peak banget gitu, maksudnya secara karir saya jadi asistennya seorang Prof. Sarito Wirawan Sarwono, saya ngajar jadi dosen, saya nggak pernah mimpi jadi dosen gitu ya. Dia bilang ada-ada aja nih jalan-jalan Tuhan nih saya pikir. And then I think saya overconfidence. Saya masuk ke dalam relationship ini, saya kagum sama si individu ini gitu ya, yang pinter banget. Saya merasa ada banyak sekali intellectually compatibility gitu ya. Masuk ke relationship itu, saya mulai merasakan ada banyak red flags yang saya sadari sekarang, tapi pada waktu itu tuh apa ya ini ya gitu. Jadi kalau mau dibilang lagi, ya pada waktu proses itu, red flags pertama adalah dia cepat sekali mengepush saya untuk masuk ke dalam relationship. Pada waktu itu aja dia tuh lagi pacaran dengan orang lain, gitu ya, sampai si cewek pacarnya dia waktu itu neror saya. Saya bingung pertama kali pasti teror. Ini orang siapa? Apa nih? Kenapa gitu? Iya, saya memang lagi deket sama cowok ini, tapi saya masih belum tahu ada any intention apapun gitu ke saya. Bahkan kita sering jalan ngomongin buku gitu ya. Dia ngasih buku dan saya impress sama, ini menarik nih gitu ya. Dan knowing me gitu, susah sekali saya punya teman kencan yang menurut saya itu cukup terbuka gitu, saya sebagai seksolog gitu. Either dalam kencan itu mudah sekali conversation itu jadi jorok, which is it's very turn off buat saya gitu ya. Saya lebih sering dilihat kayaknya kok saya jadi sex object ya, padahal kan saya ini seksolog ini adalah sebuah profesi gitu. Jadi begitu ketemu dengan orang yang kok dia santai ya, kok dia bisa ya kalau ngomongin tentang love and sex and everything, it was very santai aja gitu, nggak vulgar, nggak ada hal-hal yang merendahkan saya gitu dan sebagainya gitu. Jadi saya cukup nyaman, cuma ada banyak hal yang saya lumayan udah mulai merasa ngap. Long story short, akhirnya dia putus sama cewek itu dan dia bilang bahwa sebenarnya saya mau sama saya. Itu aja saya saya belum apa-apa, yang mau deketin dia, saya juga belum tahu intentionnya apa, saya udah diteror-teror segala macam.
Akhirnya kita ya, pacaran lah gitu ya, sekitar tahun 2011. Pacaran, baru kata-kata pertamanya itu, inilah saya bener-bener ngerasain love bombing yang sesungguhnya gitu ya. Sekarang saya udah bisa labeling itu love bombing. Pada waktu itu saya ngerasa gini, dia bilang gini, where you've been all my life, kemana aja kamu di hidup saya, kamu tuh sempurna. Waktu itu GR dong, ya kan? Terus kayak gitu, kamu itu sempurna. Oh iya, tapi sejak dia mengatakan saya sempurna ya, setiap kesalahan kecil yang saya nggak ikutin, atau dia cemburu sama mantan saya, mantan pacar saya loh, yang udah nggak ada angin, nggak ada hujannya gitu, murka. Dan saya nggak punya privacy tiba-tiba. Kayak dia bisa loh ngecekin handphone saya, laptop saya tuh gaptek sampai jadi jago teknologi, saking saya ngerasa harus memprotek semuanya. Oke. Terus kok cepet banget ya, jadi kita lagi pergi jalan-jalan kayak misalnya ke Bali kemana, it's supposed to be a romantic trip, gak mungkin nggak ada drama. Jadi misalnya kita habis mesra-mesraan gitu, sayang-sayangan, ngobrol, talking until night and something sweet, itu bisa out of the blue, switching bener-bener se-switch tangannya Thanos, tau nggak? Bisa, misalnya kita lagi, oh my god, I'm so happy gitu. Aku gila ya, aku baru tahu lah ada orang yang bisa makan es krim segini amat kayak kamu ya. Aku suka banget es krim. Pas bisa makan es krim berdua sama dia sambil ngobrol, buat saya itu adalah hal yang romantic thing. It's something sweet. You know what? Dia bisa turn itu jadi bener-bener disaster. Bisa berantem dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Wow. Bisa dibilang gini, kasian banget deh kamu. Gak ada kan orang yang kayak aku. Harusnya tuh kamu bersyukur tuh ada orang yang bisa cocok makan es krim kayak gini. Wait, ini ada apa nih? Every little things kesalahan saya itu bisa jadi gede banget gitu sama dia. Saya tuh selama pacaran sama dia, I don't like myself. Saya jadi kayak detektif. Saya jadi orang yang gila banget cemburuan, padahal ya ampun, di pernikahan saya diselingkuhin berapa kali saya. Ya, saya cuma sempet cemburu apa segala macam, paling cuma sekali. Selebihnya juga ya saya berproses lah gitu ya. Ini saya mudah sekali murka. Saya ngerasa jadi ini ada yang salah sama diri saya. Sampai satu kali, you know what? Semua buku, I claim myself as an expert in relationship, right? Saya ngajar tentang relasi sehat juga. Saya keluarin tuh semua buku tentang relationship. It almost drive me crazy gitu ya. Aku benar-benar udah mau gila. Aku cari semuanya. Aku lihat, aku udah melakukan ini nih. I try to be assertive. Aku omongin apa yang aku rasain. Semua hal-hal yang mungkin akan aku lakukan ke klien aku. Aku omongin ke dia. Saya overwhelming, saya capek. Saya sampai benar-benar ngerasa bego banget. And in so many ways gitu ya. Saya belum pernah ngerasa sampai segini amat. For the first time. Ya, setiap kali dia bilang, udahlah gitu, aku nggak mau ada di relationship ini kayak gini-gini. For the first time aku begging. I feel like I wanna die. Kebetulan aku takut bunuh diri sih, jadi aku nggak berani bunuh diri kan takut sakitnya. Tapi aku sampai ngerasa, Tuhan, aku mati aja kali ya Tuhan. Aku udah pakai semua cara yang aku tahu as a psychologist. Aku udah pakai semua cara yang aku tahu sebagai seorang relationship expert. Aku buka semua buku di depan aku. Aku sampai bilang, Tuhan kasih tahu aku dong jalan. Aku mesti gimana sih di relationship ini? I'm tired. Aku bilang begitu. Itu baru kayak 3 bulanan di relationship itu. Aku sering di silent treatment.
Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak suka dari aku, dia kuat loh diemin aku setengah hari. It drive me crazy, kayak oh my god, aku bikin salah apa lagi nih gitu. So aku bilang gini, apa aku mesti konseling aja kali ya? Aku nggak ngerti apa lagi. What did I miss? Kalau sampai aku oke. Aku coba kalau aku jadi konselingnya, aku jadi konselornya, dan aku jadi kliennya, aku nempatin posisi kayak begitu. Apa yang harusnya aku akan saranin? Apa yang aku belum lakukan di sini? Aku bikin checklist. Gila banget ya proses rasionalisasi aku. Aku bikin checklist. I did all of this. Tapi kenapa aku ngerasa suffocating ini? Aku berasa sesak napas, aku berasa capek gitu. Kok aku mesti ngalamin kayak gini sih Tuhan? Ini capek banget, aku bilang begitu. Aku lagi beres kamar, terus aku bilang gini, iya kali ya, mati aja kali ya. Apalagi sih bisa aku lakukan? Jadi aku lagi duduk di samping tempat tidur, ngadep TV. Aku lagi bener-bener bengong kayak, Tuhan ya ampun, aku capek. Tuhan, aku capek. Aku masih kayak begitu-begitu karena aku lagi nangis. Tiba-tiba TV nyala sendiri. Muncul di situ France 24, Al Jazeera TV. Waktu itu saya coverage banyak banget. Ada di CNBC Asia, ada di France 24, ada di Al Jazeera TV, sama ada TV Belanda, apalagi namanya saya lupa, susah nyebutinnya. Kanada. Itu coverage pas lagi waktu abis saya launching website itu, Zoya Amirin, the sexologist, the first female sexologist in the third biggest Muslim country in the world. I'm a Christian, a sexologist in the third biggest Muslim country in the world, and I'm a woman. Di situ sampai, ya ampun, kayak ada dua orang yang berbeda. Ini si Zoya ini di sini nih. Sampai aku bilang gini, itu aku juga kan Tuhan. Ini aku orang yang sama kan, yang ada di situ dan yang ada di sini. Terus keberapa aku bilang, ya ampun, I need help. Aku mesti reaching out kali ya, aku mesti doing something kali ya. Duh Tuhan, kasih aku kekuatan aja deh. Aku bener-bener udah di titik capek banget ini gitu ya. Aku sampai bener-bener pengen, lu kasih kalau Tuhan mau panggil aku, udah deh aku meninggal aja deh. Aku nggak mau bunuh diri, aku takut. Tuhan boleh nggak sih ambil aku aja? Aku bener capek deh. Aku mau ngapain lagi sih? Matiin TV, aku baru mau turun tangga, mau itu barang-barang aku udah beres, aku udah mau keluar dari tempatnya dia. Teman aku Semi nelfon. Semi ini temen gereja ya, dari sekolah minggu kita udah sama-sama. Sebenarnya aku lebih temenan sama kakaknya. But waktu itu Semi sempat ngambil psikologi juga, aku sempat di psikologi di Atmajaya sebelum aku ke UI. Semi itu adik kelas aku. Growing up kita tuh deket banget. Aku siap ada apa-apa, atau Semi sama Ria itu biasanya akan teleponan sama aku. Waktu itu Semi telepon dan dia bilang, "Soy, gue nggak tahu kenapa, tapi ini kenceng sekali, gue sampai nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan bilang gue suruh nelfon lo sekarang." Aku cuma bisa nangis, suka bilang, "Sam, thank you ya." Aku tahu Tuhan masih denger aku berarti. Dan aku nggak ditinggalin. Aku teriak kayak begitu, aku nangis kayak gitu. Tuhan langsung jawab lewat Semi. Semi bilang, dalam nama Yesus, lu kuat Joy, lu bisa. We all need you. Kalau apapun butuh bantuan, lu butuh apa, pokoknya lu jangan nyerah. Aku belum cerita apa-apa sama sekali. Aku nggak mau ngasih tahu orang-orang, aku malu. Habis divorce, jalanin relationship kayak gini, aku malu. Saya bilang jangan nyerah. Aku, ya ampun Tuhan, thank you. Wow. Thank you.
Jadi di momen tersebut akhirnya ibu menyadari bahwa apa yang ibu lewati ternyata ada rencana Tuhan yang besar di baliknya. Iya. Jadi karena saya pernah bilang, aduh if I can turn back time ya saya. Boleh gak sih gak usah pacaran sama dia, Tuhan. Sakit banget. Senista ini, serendah ini, saya sampai dikata-katain pelacur. Sampai kayak, ya ampun gini amat sih gitu hidup gitu ya. Tapi aku baru tahu segini ya rasanya hopeless di relationship. Segini rasanya di toxic relationship, di gaslighting terus-terusan. Even aku yang pede banget, aku yang dibesarkan dari keluarga yang penuh kasih sayang gitu. Aku gak punya father issue, mother issue gitu ya. We are very loving family. Bahkan, dan aku sering kagum gitu ya. Ini aku masih nangis, ini pertama kalinya setelah sekian lama. Karena yang lain kan aku masih pakai logika, aku buat di sini I'm being vulnerable karena ini kan kesaksian hidup aku kan gitu, it's not intellectually things. Di dalam kehidupan, seringkali kita menghadapi orang-orang atau situasi yang membuat kita merasa tidak berdaya, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun Tuhan itu setia menyertai setiap proses kehidupan yang harus kita lewati. Sama seperti firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 19 yang berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita menghadapi patah hati, hidup yang hancur, Tuhan itu dekat. Ia tidak jauh, bahkan sangat dekat. Ia mengerti setiap air mata dan merasakan setiap luka yang kita alami. Tuhan tidak hanya ingin kita lepas dari rasa sakit, tapi ia ingin kita dipulihkan dan diubahkan. So hari ini, mari kita sama-sama berdoa menghadap kepadanya. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan setiap air mata, dengan setiap hati yang patah dan remuk. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau menyertai dan mendampingi kami. Hadirat-Mu itulah yang membuat kami merasa tenang dan damai. Karena kami tahu pemilik hidup kami ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau siap untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan itulah yang membuat kami kuat menjalani proses apapun di dalam hidup. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau hari ini sahabat mengalami situasi yang sangat berat, merasa terjepit dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, jangan ragu untuk mencari pertolongan dan dukungan di dalam doa. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dan ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Ceritakan permasalahanmu, ceritakan hidupmu, dan kami akan mendoakan kamu. Kita akan bersama-sama mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Kalau kamu diberkati dengan program ini, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Setiap dukungan kamu membantu program ini sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati dan diubahkan hidupnya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.